raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu kebaikannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para sesepuh dan orang-orang tua. Teristimewa tentunya yang kita hormati DKM dan pengurus Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Burhanuddin beserta para pengurus lainnya yang kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Dayat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim malam Senin, yang mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kehadiran kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan keridhaannya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat sama-sama hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin pengajian setiap malam Senin di Masjid Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini mendapatkan balasan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan waktu yang kita lewati ini menjadi waktu yang berkah yang membawa kebaikan baik dunia maupun akhirat, sehingga apa yang kita jalani, perjalanan umur kita di atas dunia ini menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab berbicara tentang waktu ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sebagai manusia. Karena kita semua hidup berjalan di atas waktu. Waktu yang kita lewati 24 jam ini merupakan modal yang paling utama yang menjadi bagian daripada umur yang kita lewati dalam kehidupan kita ini. Sehingga di antara perkataan para ulama, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau katakan di dalam satu kalam hikmahnya, beliau katakan awqatuka umruka, waktu-waktu yang kau lewati itu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika, dan umurmu itu menjadi modal utama buatmu.
wa alaihi asru tijaratik, dan itu menjadi pokok utama di dalam perdaganganmu. Jadi kita diumpamakan ini di alam dunia seperti tengah berdagang, ya, dan modal utamanya adalah umur ataupun waktu. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala, dan dengan sebab modal utama itulah, dengan sebab umur, kita bisa sampai untuk meraih kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamat atau tidaknya kita, bahagia atau tidaknya kita besok di akhirat ditentukan oleh waktu ataupun umur yang saat ini kita lakukan di alam dunia. Nah, sehingga bukan cuma para ulama saja yang mengingatkan kita tentang waktu ataupun umur, tapi Allah dan Rasul-Nya pun mengingatkan kita tentang waktu yang kita lalui di alam dunia, tentang umur yang kita jalani di alam dunia. Dan waktu yang paling berkah buat kita yang penuh dengan kebaikan adalah waktu di mana tentunya yang kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu hanya sebentar, hanya sesaat, maka jadikanlah kehidupan di dunia ini untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dunia saat ini yang kita lalui merupakan sebuah kesempatan besar untuk kita mengumpulkan bekal dan persiapan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Jadi kalau di sini kita sia-siakan kehidupan kita, kita tidak gunakan untuk perbekalan dan persiapan di kehidupan setelahnya, maka hanya menjadi sebuah penyesalan. Hanya menjadi sebuah kesia-siaan hidup kita di alam dunia, ketika besok di akhirat kita dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali tanpa membawa bekal apapun. Oleh karena itu, di antara pesan-pesan para ulama, minimal ketika ada panggilan-panggilan untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah waktu yang kita betul-betul manfaatkan. Di antara waktu yang berharga ini adalah saat ini, antara maghrib sampai isya. Bahkan ini dinamakan sebagai waktul awabin. Ya, kalau misalnya tidak ada pengajian atau ada waktu senggang setelah kita sholat maghrib, itu para ulama mengajarkan kita tentang sholat sunnah setelah ba'diyah maghrib, yang namanya sholatul awabin, sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin itu paling banyak rakaatnya sampai 20 rakaat. Seperti sholat tarawih, berarti 10 kali salam. Minimal kata ulama 6 rakaat. Dan surah yang paling afdol yang dibaca menurut Imamul Haddad, beliau katakan kalau bisa setiap rakaatnya dibaca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali. Jadi rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Ikhlas 3 kali. Rakaat yang kedua setelah Fatihah pun baca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita ada waktu, ada kesempatan, kerjakan sebanyak 20 rakaat. Ya, kalau waktunya gak sempat atau kita mau kerjakan sekurang-kurangnya, yaitu sebanyak 6 rakaat.
Yang ini disebut dengan salat sunnatul awabin. Secara arti al-awabin itu artinya orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Artinya waktu maghrib sampai isya ini kalau bisa kita untuk sementara istirahat dan jeda dari perkara dunia. Karena Allah sudah kasih buat kita ngurusin dunia, aktivitas duniawi yang kita jalani itu dari pagi. Taruhlah dari ba'da subuh jam 6, jam 7 itu orang sudah mulai beraktivitas ya dengan kesibukan duniawinya. Sampai kapan? Sampai sore. Boleh dibilang 1 hari penuh, waktu yang paling banyak kita gunakan untuk mengurus kehidupan duniawi kita. Nah, maka ketika menjelang maghrib, ya kita istirahat, jeda, ya, dan istirahat sejenak dari hiruk pikuk kesibukan duniawi. Kita gunakan maghrib sampai isya ini untuk ingat kepada Allah Ta'ala, untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Makanya diistilahkan dengan al-awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Dan di dalam perjalanan ibadah sholat 5 waktu, ya, ini waktu-waktu sholat termasuk waktu yang mulia dan istimewa. Sebab di situ ketika seorang mampu melaksanakan ibadah sholat, berarti dia telah memenuhi hak Allah Ta'ala dan hak waktu yang dia jalanin. Jadi panggilan sholat itu harus kita perhatikan. Sebab seluruh kehidupan kita 24 jam itu akan manfaat, berkah dan mengandung kebaikan kalau ketika ada waktu-waktu panggilan sholat kita laksanakan haknya Allah Ta'ala untuk sujud kepadanya. Karena sholat ini di samping sebuah kewajiban ibadah juga punya sisi pelajaran dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi itu sholat subuh sampai isya, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu erat kaitannya dengan perjalanan kehidupan kita di alam dunia. Yang pertama, waktu subuh, ya, kita awali kehidupan kita ini di waktu pagi. Sehingga di waktu pagi itu ada kewajiban sholat namanya sholat subuh. Sholat subuh ini dalam proses kehidupan kita sebagai manusia diumpamakan seperti hari kelahiran kita ke alam dunia. Lihat, sholat subuh ini waktunya itu pertemuan antara waktu siang dan waktu malam. Salat subuh itu nggak bisa disebut malam, pun belum bisa disebut siang. Dia disebut waktul wasithah bainal lail wan nahar. Waktu yang menjadi perantara muara pertemuan antara waktu malam dan waktu siang. Disebutnya dengan waktu fajar namanya. Itu salatul fajar namanya salat subuh, ya. Salat subuh itu dibilang malam sudah banyak orang beraktivitas. Sudah banyak yang bangun. Ya, bahkan sudah banyak orang memulai kesibukan duniawinya. Yang kedua, salat qiyamul lail itu dibatasi dengan masuknya subuh. Jadi kalau sebelum adzan subuh kita salat sunnah, itu masih salat qiyamul lail namanya atau salat tahajud. Oh, kita dari rumah ke masjid. Subuh masih 5 menit lagi nih. Kita salat sunnah, itu masih tahajud namanya. Disebut qiyamul lail. Ya, menghidupkan malam. Gitu. Tapi setelah berkumandang adzan subuh, sholat sunnah kita disebut sholat sunnah fajar.
Makanya sholat sunnah fajar itu atau qobliyah subuh dilakukan setelah adzan subuh. Ya, yang Nabi sabdakan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu kebaikannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau kita mau tahu siapa orang paling kaya setiap hari, orang terkaya sejagat raya adalah orang yang mampu melaksanakan sholat sunnah fajar. Apa itu sholat sunnah fajar? Sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah adzan subuh dan sebelum sholat subuh. Ya, atau bahasa kitanya sholat qobliyah subuh. Kalau sebelum adzan subuh kita sholat sunnah, itu masih bagian sholat malam. Makanya fajar ini nggak bisa disebut malam, ya, karena sudah lewat dari kategori malam. Karena buktinya sudah banyak orang beraktivitas dan memang sholat sunnahnya nggak disebut qiyamul lail lagi. Ya, pun belum bisa disebut siang karena keadaannya masih gelap. Jadi dia waktu transisi antara malam dan siang. Nah itu diumpamakan sholat subuh atau sholat fajar seperti kelahiran kita ke alam dunia. Waktu kita lahir ke alam dunia, ini kita enggak bawa dosa, enggak bawa pahala. Ya, masih bersih. Ibaratnya kertas belum ada catatan dan belum ada coretannya. Kata ulama, itu waktu subuh menggambarkan dan mengingatkan kita tentang pertama kali kita muncul ke alam dunia. Makhluk yang bersih, yang belum punya catatan apapun, baik pahala maupun dosa. Ya. Dari subuh ke waktu zuhur itu panjang. Subuh sekarang jam 4 lewat 6 menit atau lewat 10 menit lah gitu ya. Zuhur kapan? Zuhur nanti jam 12 kurang 15 misalnya. Boleh dibilang hampir setengah hari dari subuh menuju zuhur. Sehingga salat zuhur ini diumpamakan buat kehidupan kita sebagai manusia ketika kita berusia 40 tahun. Ya kan dari mulai lahir ke 40 tahun lama tuh ya. Itu 40 tahun usia manusia diumpamakan seperti waktu sholat zuhur. Loh kenapa begitu? Karena waktu zuhur itu waktu di mana matahari sedang gagah-gagahnya. Disebut dengan waktu istiwa. Waktu matahari berada di tengah-tengah langit. Ya. Dia itu mampu menyinari seluruh alam semesta dengan cahayanya. Bahkan begitu terang dia punya cahaya. Ya, kita siang-siang kalau ngeliat matahari, mata kita nggak kuat. Kenapa? Silau. Karena saking tajamnya itu sinarnya. Itu matahari lagi gagah-gagahnya ketika waktu zuhur atau waktu istiwa disebutnya. Waktu di tengah-tengah matahari ada di atas langit. Nah itu diumpamakan dengan usia kita seperti manusia berusia 40 tahun. Itu usia 40 tahun buat manusia adalah usia kesempurnaan. Sempurna akalnya, sempurna ilmunya, sempurna kekuatan mental dan batinnya. Seharusnya begitu. Ya, sempurna fisiknya, sempurna kekuatannya. Itu usia 40 tahun. Digambarkan seperti sholat zuhur. Karena Nabi ketika diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Sehingga angka 40 ini menjadi angka penentu. Sholat Jumat menurut mazhab Imam Syafi'i akan sah sholat Jumat tersebut kalau mustautinnya penduduk setempat ada 40 orang. Ya. Kemudian kalau ada 40 orang berdoa, pasti doanya dikabul sama Allah. Kenapa? Sebab 40 orang itu pasti ada satu orang yang menjadi kekasihnya Allah Ta'ala sehingga menjadi penyebab doa-doa diterima. Itu angka 40. Itu angka yang
penuh dengan rahasia. Sehingga termasuk kalau kita mau mencoba ibadah sunnah pengen istiqomah, coba selama 40 hari. Ya, kita punya amalan nih, pengen rutin kita jalanin, itu dicobanya selama 40 hari. Hari pertama sampai hari 40, ini kalau bisa jangan bolong-bolong. Ya, terus istiqomah. Contoh misalnya kita mau latihan sholat duha. 40 hari tes. Ya, cuman 40 hari itu istiqomah. Kita mau setiap hari baca sholawat misalnya, pengen rutin, maka tes 40 hari. Kalau 40 hari rutin kita bisa jalani secara istiqomah, maka yang tadi 40 hari itu kerjaan disebut amal, nanti berubah namanya menjadi hal. Jadi ada amal, ada hal. Kalau amal, ibarat orang ngerokok baru belajar. Ya, megang rokoknya aja dilihat masih kaku gitu. Ngisepnya juga dilihatnya masih kurang pantas gitu tuh. Tapi kalau dia istiqomah, itu ngerokok menjadi hal. Kalau nggak ngerokok asem gitu. Bahkan ada orang punya prinsip lebih baik gua nggak makan daripada nggak ngerokok, ada gitu ya. Tuh kalau itu udah perokok berat namanya. Itu bukan amal lagi tuh, jadi hal namanya. Gitu. Iya. Kan ada yang begitu ya. Iya. Ada orang dari pagi sampai sore belum makan, ya. Tapi udah kena rokok sama kopi, udah anteng gitu. Ya, iya, udah kenyang aja dah. Itu berarti disebutnya bukan amal lagi, hal. Jadi ini amal ya akan menjadi sebuah hal, udah nyerep gitu. Di badan kita nyerep udah. Itu kalau ditesnya selama 40 hari. Ya. Seperti dulu ada sebuah cerita, ya mungkin sebagian pernah dengar cerita ini, tapi ini bisa menjadi ya motivasi buat kita ya, bisa menjadi satu pendorong, mungkin jadi semangat buat kita mengerjakan sesuatu supaya istiqomah. Jadi ada seorang laki-laki cinta sama seorang perempuan, ya cinta berat gitu, ya cinta mati dan nih laki-laki ini. Tapi memang sayangnya wanita ini sudah bersuami. Ya, nggak mungkin lah wanita yang sudah bersuami kemudian dia miliki, ya. Sehingga sekalipun dia tahu, memang dia tahu ini wanita udah bersuami, tapi karena rasa cinta yang begitu dalam, sehingga dia berusaha tuh ngerayu apa gitulah biasa. Setiap itu ketemu perempuan digodain segala macam, mencari perhatian. Bahkan dia ungkapkan rasa cintanya. Nah si wanita ini karena udah bersuami, ya dia merasa risih dengan kelakuan ini laki-laki tadi. Ya, bahkan dia merasa khawatir dan takut itu. Kalau dibiarin nih, takutnya bisa berlebihan nanti. Bahkan bisa melakukan hal-hal yang dia tidak inginkan. Maka dia laporan sama suaminya, ngadu, ya, bahwa ada laki-laki tuh yang godain dia, suka sama dia. Tapi ternyata jawaban suaminya ini di luar dugaan. Ya, kata suaminya begini, kalau memang dia suka sama engkau, nggak apa-apa. Tapi kasih syarat sama dia. Ya, supaya cintanya engkau terima, kasih syarat sama dia. Apa syaratnya? Suruh dia sholat berjamaah 40 hari, jangan putus. Itu syaratnya. Itu kata suaminya. Udah besok kalau ketemu dia bilang begitu. Kalau cinta abang mau saya terima gitu, ya saya kasih syarat 40 hari berturut-turut, jangan lepas satu waktu pun sholat berjamaah. Ya karena orang cinta pak, syarat kayak begitu kecil. Ya dia bilang begini, jangan kan baru 40 hari, setahun lagi gue jalanin. Gampang itu mah timbang sembahyang doang, katanya gitu. Ya, iya. Demi untuk tercapainya keinginan dia supaya cintanya diterima gitu, dijalanin tuh. Mulai besok tuh orang belum waktu sholat udah nongkrong di masjid. Bahkan kadang-kadang dia jadi muazin yang ajan. Ya, sama kata orang kampung tumben tuh bocah ibaratnya.
Biasanya jarang sholat ada di pos kamling gitu. Ini mah sebelum azan udah nongkrong di masjid. Ya, disaksiin sama orang kamu tiap waktu. Entar yang azan suara dia gitu. Ya, bahkan dia menjadi makmum yang pertama takbiratul ihram setelah imam. Begitu imam takbiratul ihram, dia makmum yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tiap waktu selama 40 hari, enggak putus satu waktu pun. Pas udah 40 hari, yang ngingetin malah suaminya. Ya, ibaratnya, Neng, kamu kan punya janji tuh sama laki-laki yang katanya suka sama engkau. Itu kau perhatiin dia 40 hari loh. Setiap waktu nongkrong di masjid, enggak luput sholat berjamaah. Sekarang udah 40 hari nih, samperin. Karena itu hutang janji harus dibayar. Gitu. Tuh malah suaminya ya yang ngingetin seperti itu. Ya, karena ini suruhan suami, dia coba. Dia cari itu si laki-laki itu, nggak taunya di masjid, dia tunggu di luar masjid. Begitu keluar dari masjid, langsung dipanggil, dia bilang, "Bang, ini sudah hari yang ke-40, sesuai janji saya, kalau abang berhasil memenuhi syarat yang saya berikan, ya saya akan terima cinta abang gitu. Dan saya siap menyerahkan diri saya buat abang." Itu kata si perempuan itu ngomong begitu. Ini laki-laki tadi, Bu, yang udah dikasih syarat begitu dia ngeliat si perempuan tadi dan ngomong begitu, malah dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Dia bilang begitu. Ya, aku tobat, aku mohon ampun sama Allah Ta'ala. Mulai hari ini aku tidak mau ketemu dan melihat engkau lagi. Malah ngomong begitu tuh. Ya. Dan mohon maaf kalau kemarin aku ini sudah menggoda engkau, ganggu engkau. Mohon maaf, maafin. Mulai hari ini aku nggak mau lagi ngelihatmu, nggak mau lagi ketemu engkau. Habis ngomong begitu dia pergi, Bu, kabur tuh laki-laki. Si wanita ini bengong aja dia. Ya, dalam hatinya, gue pikir makanya habis ngomong begitu gue langsung ditumbrak sama dia. Ya, namanya dia demen banget gitu. Nggak taunya malah pergi. Dalam keadaan dia bengong seperti itu, dia pulang. Dia ngomong sama suaminya, dia ceritain. Suaminya, Bu, begitu dengar cerita itu dia senyum. Dia bilang apa? Tuh kan, apa yang Allah bilang benar. Apa kata Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang berbuat keji dan munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dia istiqomah melaksanakan sunnah Nabi, di antaranya salat berjamaah 40 hari berturut-turut, lihat, telah mengubah sunnah Nabi yang dia istiqomahkan itu, rasa cinta kepada engkau menjadi cinta dia kepada Allah. Tadinya cinta dia luar biasa sama kau, menggebu-gebu ibaratnya. Tapi begitu istiqomah dia 40 hari menjaga sunnah Nabi, berubah total. Rasa cinta kepada engkau berubah, Allah rubah tuh cintanya kepada Allah, kepada Nabi. Bahkan dia taubat, udah nggak mau ketemu engkau lagi. Itu dahsyatnya melaksanakan sunnah Nabi secara istiqomah. Ya. Maka kita bisa contoh ini. Ya, kita pengen jalanin sunnah Nabi apa nih? Yang mudah, yang ringan, yang gampang, kira-kira apa yang bisa kita jalani? Coba Pak, tes 40 hari. Ya. Nah, terutama bagi kita nih yang rata-rata sudah di atas usia 40 ya. Ini usia penentu. Yang kata ulama, orang ya menjadi tanda husnul khotimah, katanya tanda husnul khotimah ditentukan ketika sudah usia 40 tahun istiqomah nggak ibadah. Itu kalau orang udah istiqomah ibadah di usia 40 tahun lebih, itu berarti udah ada tanda ciri dalam dirinya besok matinya husnul khotimah, bawa iman. Tapi katanya kalau 40 tahun belum sadar juga, belum mau ibadah, kerjanya masih nggak bener, jauh dari agama, dikhawatirkan. Memang tidak divonis, ya, sebab kalau vonis mah nggak boleh. Ini dikhawatirkan, ditakutkan, besok meninggalnya su'ul khotimah. Itu doang. Karena usia 40 ini, bilangan 40 ini menjadi penentu segala-galanya.
Itu diisyaratkan ketika Nabi diangkat jadi Rasul di usia 40 tahun. Ya, tuh. Tuh waktu zuhur. Itu waktu yang ingetin kita tentang usia kita. Berarti ketika usia 40 nih udah waktu zuhur berarti. Kita sedang gagahnya. Kekuatan fisik, kekuatan panca indera, ya, kekuatan akal sedang berada di tengah-tengah. Dalam keadaan sedang jayanya begitu. Tapi ingat, matahari enggak selamanya di atas. Sedikit demi sedikit akan bergeser ke arah barat. Waktu sore, waktu senja. Waktu apa itu? Waktu asar. Itu waktu asar, batas usia manusia ketika usia 60 tahun. Makanya ada bahasa usianya sudah senja gitu ya. Senja itu apa? Sore gitu ya. Itu usia senja, usia tua tuh masuk ke dalam kategori salat asar. Waktu asar, matahari itu panasnya udah berkurang. Bahkan kita bisa lihat tuh bentuknya matahari. Karena cahayanya sudah mulai agak kurang. Jadi kita bisa tatap, kita bisa lihat. Panasnya pun sudah mulai berkurang. Gitu ya. Itu manusia ketika usia 60 sudah mulai berkurang kekuatannya. Fisiknya, ya, kecerdasan akalnya, ya, sudah mulai berkurang. Kenapa? Udah waktu asar, maka disebut usianya sudah senja. Tuh. Nah, kalau di usia 60 ini sebenarnya bukan lagi nyoba kerjaan, tuh bukan lagi amal, maunya sudah menjadi hal ibadahnya. Ya, kalau 40 tadi tuh, ya kita mulai menata diri dah. Ini amal-amal yang belum kita kerjain apa nih? Ayo tes, kita jalanin. Di antaranya dengan 40 hari berturut-turut biar istiqomah. Tapi kalau udah 60, ya merapat ke akhirat sudah 70%. Buat dunia hanya 30% gitu. Ya. Jangankan masalah dunia, orang-orang soleh Pak, ngajar itu stop sama dia di usia 60. Ya, udah cukup. Gua ngajar dari masih muda sampai udah 60 tahun. Sekarang punya murid banyak. Lu kalau mau ngaji sama murid gua. Lu mau ngaji tuh sama anak gua. Udah jadi kiai, udah jadi ulama. Ya, guru mau kemana? Gua mau uzlah. Uzlah apa? Khalwat, mau menyendiri, enggak pengen ketemu orang lagi, pengen berduaan aja sama Allah sampai mati. Itu para ulama sendiri banyak yang begitu, yang udah stop enggak ngajar lagi. Udah cukup. Ya, dakwah udah dari masih muda, sekarang tinggal dilanjutin tuh sama murid-muridnya yang dia udah cetak, jadi ulama juga, mungkin anak keturunannya, cucunya semua jadi ulama. Dia sampai meninggal dunia hanya ingin berduaan sama Allah. Ya, itu artinya sudah bukan amal lagi, tapi menjadi hal ibadahnya. Gitu. Tuh usia 60. Kenapa? Ya, asar enggak lama. Ya, bentar lagi juga apa? Maghrib gitu. Ya. Kalau maghrib kemana Bu? Maghrib masuk kuburan gitu. Emang apa lagi? Iya, udah tua kita. Waktu asar, ya semakin sore itu matahari semakin meredup, cahayanya semakin berkurang. Bahkan kalau kita ada di pantai itu ya, orang kalau di pantai sore nyaksin apa namanya? Matahari tenggelam. Ya, sunset katanya gitu ya. Matahari tinggal kelihatan bundarannya doang tuh merah. Cahayanya udah enggak ada. Sebab sebentar lagi dia akan masuk. Itu kalau kita ada di pantai, Bapak, kelihatan itu ketika matahari turun tuh. Itu kalau kita ngeliatin itu tuh kita merenung, ya sebentar lagi matahari hilang nih, masuk kemana ya? Ke peristirahatannya, masuk ke peraduannya gitu. Nah itu waktu maghrib seperti halnya kita masuk ke alam kubur. Masuk ke alam kubur tuh mendem kan begitu ya, hilang dari kehidupan dunia. Itu waktu maghrib gelap dan waktunya sempit, cuma sebentar. Dari kita mulai sholat maghrib ntar sampai isya hanya 45 menit. Ya, nggak sampai sejam. Taruhlah paling lama sejam. Itu masuk kuburan, kuburan sempit. Yang kedua gelap. Gitu. Makanya kenapa
setelah sholat maghrib ada istilah sholat sunnah awabin. Apa sih itu? Itu ngingetin kita, itu waktu kembali seseorang kepada Allah Ta'ala. Maghrib itu sempit dan gelap. Nih, udah gelap sekarang. Ya, udah masuk malam. Maka ketika masuk ke alam kubur, ingatlah, kubur itu pertama sempit, yang kedua gelap. Dan bisa terang dan bisa lega ya dengan amal yang kita lakukan. Makanya disuruh isi maghrib sama isya dengan ibadah. Ya, kalau ada di rumah Bu, maghrib nggak ngapain, TV matiin maghrib. Suara radio, TV mati-matiin. Anak kita yang laki-laki suruh ke masjid, Bang, sono. Ajak noh, anak yang laki pergi ke masjid sholat berjamaah. Saya di rumah sama yang perempuan sholat, begitu. Ya, ambil sholat sampai isya Bu, baca ratib di rumah. Jangan maghrib-maghrib, ini mah rumah orang Islam, maghrib-maghrib lagi karaokean. Anak ya, bapak sama isinya lagi karaokean, nonton TV, lagi nyanyi. Udah kayak rumah orang Yahudi ya. Maghrib sama isya urusan duniawi, jeda tutup. Ya, ini maghrib, pintu dunia tutup dulu, jebret sementara. Ya, sebab kenapa? Waktu maghrib ini waktu ngingetin diri kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ketika matahari tenggelam, ya, yang tadinya sepanjang hari dia berkeliling, sekarang udah masuk ke peraduannya. Begitupun kita. Besok masuk ke alam kubur seperti masuknya matahari, tenggelam ke peraduannya. Itu maghrib. Kemudian isya nintar. Bentar lagi isya, masuk isya. Isya itu seperti kehidupan akhirat. Isya panjang waktunya Pak. Nintar isya jam 7.15 masuk ya. Sampai kapan? Sampai jam subuh. Ya, ada orang tidur habis sholat maghrib Pak, saking capeknya tidur geletak. Bangun-bangun jam 3, ingat belum sembahyang isya. Bangun, sholat isya. Kenapa? Masih ada waktunya. Ya. Jam 3, setengah 4, jam 4 lagi masih ada waktunya, 10 menit lagi mau subuh, belum isya, sholat isya. Itu masih waktu isya. Masya Allah, panjang amat waktu ya. Sampai sepanjang malam, boleh dibilang itu. Johor aja cuma setengah hari, ini isya hampir ya satu malam penuh waktu buat sholat ya, buat sholat isya. Kenapa? Sholat isya itu ngingetin tentang kehidupan akhirat yang sudah nggak pakai waktu lagi. Habis kiamat ada lagi kehidupan di negeri terakhir, negeri akhirat. Itu waktu udah nggak berlaku, nggak ada siang, nggak ada malam, hari, bulan, minggu, tahun udah nggak ada. Ya, kita hidup selama-lamanya, kekal abadi, abadal abidin, wadaharad dahirin. Itu diisyaratkan dengan sholat isya yang waktunya panjang. Maka di sana kita perlu persiapan dan perbekalan. Ya, nih bekal sekarang nih. Ya, yang kata ulama tadi itu disebutkan sama Imam Al-Haddad, umur kita, waktu kita di alam dunia, ini modal yang paling utama. Ibarat orang mau dagang, udah megang modal. Ya, udah punya duit nih, 10 juta, mau apa? Mau usaha, mau dagang. Maka supaya itu modal tadi berkembang, bertambah, ya dagangin. Ya, usaha, buka warung, apa jual ini, jual itu, gitu. Ya, sehingga modal yang tadinya cuma 10 juta, bisa naik, bisa 20 juta, 30 juta, dan seterusnya. Ini umur kita supaya manfaat, berkah, dan ada kebaikannya, pakai buat kebaikan ibadah di alam dunia. Ya, hidup dalam dunia tadi tuh, ya, nggak lama. Ya, Johor aja menuju asar juga nggak lama, asar menuju maghrib juga nggak lama. Ya, makanya kalau kita sia-siain, ya, belum sempat berbekal, dari pagi sampai malam hanya sibuk sama dunia, tahu-tahu kita aja mati mendadak. Yang kita cari dunia pagi, siang, malam, dinikmati sama orang. Ya, bagi-bagi sebagai warisan sama anak-anak kita. Kalau ingat sama kita, kalau enggak, ya wassalam udah. Tinggal kita kembali menghadap Allah Ta'ala seorang diri, enggak bawa bekal, belum punya persiapan. Tuh, nyesel di sana mah ya sia-sia, udah mau ngapain. Ya, mau nangis, siapa yang mau dengerin. Ya, mau minta tolong sama siapa. Ya, di akhirat, jangankan orang lain. Ya, dalam Al-Quran kata Allah, ya firul mar'u min akhihi. Nanti seseorang ketika di akhirat, dia akan lari dari saudaranya, dari istrinya, dari anaknya, dari keluarganya. Kita nih,
punya istri, ketemu di akhirat besok lari, bini kita lari, kita juga kabur. Ya, kita ketemu anak kita padahal itu darah daging kita, begitu di akhirat kita ketemu sama dia, kitanya kabur, dia juga lari. Kenapa? Takut minta tolong, takut, Mbak, tolongin saya. Waduh, gue juga lagi bingung, mendingan gue cari selamat dah, jangan sampai ketemu anak sama bini, pada ngumpet nanti kita. Ya, begitupun ibu, jangan sampai ketemu laki gue jangan sampai ketemu bini gue, takut dia minta tolong sama gue bingung, begitu. Itu sama keluarga kita sendiri, sama anak istri kita, bagaimana sama orang. Makanya di akhirat semua ya sibuk, kullu yughnin an sya'nihi. Semua punya urusan masing-masing. Lagi mikir, jangan kita manusia biasa, Pak. Para nabi, para rasul juga ketika umatnya datang minta tolong, mereka angkat tangan. Apa kata mereka? Nafsi. Ya, gue juga lagi bingung ini. Entar kira-kira dihisab, di mizan, di Siratul Mustaqim bisa selamat apa enggak. Sekarang maaf ya, bawa diri masing-masing. Itu karena ya para nabi, para rasul ngomong begitu sama umatnya. Lah apalagi kita orang biasa. Ya. Nah, makanya dengan kita mengadakan kegiatan pengajian ini maghrib sampai isya, ini merupakan cara terbaik ya. Untuk kita mengisi ini waktu yang terbaik. Jadi waktu terbaik itu Pak, satu sebelum subuh, qiyamul lail tuh ya. Kemudian ba'da subuh, kemudian sebelum maghrib, kemudian setelah maghrib. Ini maghrib sampai isya termasuk waktu yang paling berharga. Ya. Makanya untuk urusan dunia istirahat dulu dah. Termasuk pagi tuh kita kalau habis subuh ada punya bacaan. Kita sebelum memulai aktivitas dunia kita ya, kita ada kerjaan dah sunnah yang kita jalanin, biasanya wirid ya, punya sholat sunnah. Makanya kalau orang dulu mah nggak keluar rumah untuk usaha sebelum mereka sholat duha, bisa gitu ya. Udah baca Quran, pagi itu habis subuh udah wiridan, udah sholat duha, baru keluar usaha dunia. Makanya dunia yang dicari sekalipun dapatnya nggak banyak, tapi berkah dan manfaat, bisa dipakai buat ibadah, gitu. Ya, buat apa kita punya dunia numpuk? Ya dunia kita banyak melimpah ruah gitu, ya. Tapi nggak ada yang satu pun yang bisa nolong kita buat ibadah. Itu dunia nggak berkah berarti. Justru dunia yang semacam itu hakikatnya menjadi musuh kita. Ya, sebab segala perkara dunia itu Pak bukan duit doang. Dunia itu dari mulai umur tuh dunia sebenarnya. Kita punya umur nih, itu bagian dunia. Umur, sehat, harta, anak keturunan, istri, laki, itu dunia. Pangkat jabatan tuh dunia, gitu. Kalau ini isinya dunia ini, nggak bisa membantu kita buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Malah sebaliknya, bikin kita lalai, lupa, jauh dari Allah Ta'ala. Maka hakikatnya dunia seperti itu, kata ulama, itu menjadi musuh buat kita. Ya. Jadi dunia mah pasif, gimana kita yang jalanin. Bisa membantu kita ibadah, berarti dunia yang manfaat. Dunia yang jauhin kita dari Allah dan dari kewajiban ibadah, berarti dunia itu menjadi musuh hakikatnya buat kita yang besok ngelemparin kita justru ke dalam api neraka. Ya, nah oleh karena itu mari, apalagi nih ya di akhir zaman saat ini, mari ya kita jaga betul-betul waktu kita, umur kita ya, manfaatin baik-baik. Ya ibadah-ibadah yang wajib, yang pokok, ya jalanin secara istiqomah ya. Tambahkan dengan yang sunnah-sunnah tadi tuh ya. Ya, jadi kalau kita mau istiqomah melaksanakan ibadah sunnah, mulai besok boleh dites. 40 hari mau ngapain? Mau sholat sunnah, mau puasa sunnah, mau zikir, mau baca Quran, mau sedekah. Ayo jalanin tes 40 hari. Insya Allah setelah 40 hari itu, ibadah tadi akan meresap ke dalam diri kita. Dan itu menjadi bekal yang utama buat kita dalam rangka meraih husnul khotimah ya. Nah, mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan malam hari ini menjadi satu penyemangat buat kita ya untuk terus istiqomah melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berharap ibadah yang kita jalani ini pun bisa menjaga iman Islam kita dari kita hidup sampai kita meninggal dunia, sehingga kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal
alamin. Sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas pada malam hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.